Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembahasan TKJ hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang antena. Yang pertama adalah pengertian antena. Antena sendiri dapat secara umum diartikan sebagai alat yang berfungsi untuk menerima dan mengirim gelombang elektromagnetik. Bisa dikatakan juga alat ini bersifat pasif, yang artinya bukan berperan sebagai penguat sinyal, melainkan hanya berfungsi untuk memfokuskan sinyal pada frekuensi tertentu saja. Kemudian kita masuk ke dalam konsep antena. Antena adalah komponen penting dan menentukan dalam pengoperasian gelombang. Antena bertugas untuk merubah sinyal radio yang melewati konduktor menjadi gelombang elektromagnetik di udara lepas dan sebaliknya. Penggunaan antena harus sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan, yaitu arah sebaran atau fokus, directionality, besar atau kecilnya penguatan, gain, dan polarisasi. Berikutnya, kita masuk ke cara kerja antena. Yaitu pertama, antena terhubung dengan saluran transmisi yang terdapat pada pemancar atau penerima gelombang. Setelah itu, sinyal elektromagnetik yang tertangkap dari udara kemudian diolah oleh antena menjadi sinyal listrik. Kemudian sinyal-sinyal listrik yang tertangkap oleh antena tersebut selanjutnya akan dialirkan melalui kabel, sehingga sinyal yang nantinya akan difokuskan pada frekuensi tertentu, sehingga kita dapat menikmati berbagai saluran berkat adanya alat tersebut. Sebaliknya juga, ada juga beberapa jenis antena yang bersifat sebagai pengirim gelombang. Jadi, alat tersebut juga dapat memancarkan sinyal elektromagnetik yang berupa gelombang. Proses selanjutnya, gelombang yang dihasilkan oleh antena nantinya akan dipancarkan kembali ke ruang bebas. Selanjutnya, kita masuk ke polarisasi antena. Polarisasi antena adalah saat tegangan elektrik bergerak naik atau turun melalui sebuah konduktor, akan terjadi gelombang elektromagnetik dengan sudut arah yang konstan pada konduktor. Kemudian gelombang dapat bergerak naik dan turun atau menyamping tergantung pada posisi antena. Kita menyebutnya sebagai polarisasi. Selanjutnya, kita masuk ke parameter kinerja antena, yang dimana di sini dibagi menjadi tiga, yaitu pola radiasi, gain, dan juga polarisasi. Pola radiasi adalah karakteristik penting pada antena yang terbentuk berdasarkan dua radiasi sinyal yang terdapat dalam sebuah bidang irisan. Pola radiasi yang pertama adalah pola elevasi, yaitu pola yang terbentuk pada irisan di bidang elevasi. Sedangkan pola yang kedua adalah pola azimut, yakni pola yang berbentuk pada bidang azimut. Keduanya kemudian akan membentuk sebuah pola radiasi. Kemudian gain. Gain juga dikenal dengan istilah directive gain, merupakan kemampuan antena untuk meradiasikan atau menerima sinyal tertentu. Untuk mengukur gain, Anda dapat menggunakan satuan desibel. Gain bukanlah satuan yang dapat diukur dengan satuan fisis, namun lebih kepada pengukuran yang masuk dalam kategori untuk perbandingan. Kemudian yang ketiga adalah polarisasi. Polarisasi merupakan karakteristik antena yang didefinisikan sebagai arah rambat dari sebuah medan listrik. Mengetahui polarisasi antena sangat penting untuk dilakukan, terutama pada sistem komunikasi. Karena polarisasi ini berkaitan dengan efisiensi dalam transmisi sinyal. Polarisasi juga dapat digunakan untuk mempelajari medan magnetik yang dihasilkan oleh sebuah objek. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis antena dan fungsinya. Meskipun memiliki berbagai macam tipe, model, dan bentuk, namun menurut sistem jaringannya, alat tersebut hanya dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah antena yang berfungsi sebagai penerima dan pemancar, atau sering juga disebut antena direksional. Kemudian yang kedua adalah antena yang hanya bersifat sebagai penerima, yaitu antena omnidireksional.
Kita masuk ke antena yang pertama, yaitu antena grid. Antena grid merupakan alat yang masuk ke dalam kategori antena direksional. Bentuknya memiliki tampilan fisik yang menyerupai jaring serta bisa digunakan untuk klien jarak jauh. Fungsi antena grid yaitu sering digunakan dengan teknologi point to point. Dalam kinerjanya, alat ini biasa menggunakan dua frekuensi. Sistem frekuensi dari gelombang radio yang menggunakan antena grid terletak pada 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Berikutnya adalah antena parabola. Antena parabola sering disebut juga sebagai antena parabolik atau solid disk. Alat ini juga bekerja dengan sistem point to point, namun cenderung memiliki jangkauan yang lebih fokus. Fungsi antena parabolik yaitu sering diaplikasikan pada jangkauan yang lebih luas, serta memiliki gain yang mencapai antara 18 hingga 28 desibel. Kemudian kita masuk ke antena Yagi. Antena Yagi merupakan alat yang diciptakan oleh orang yang bernama Hidetsu Yagi. Alat ini memiliki bentuk tampilan fisik yang merupai bentuk tulang ikan, lengkap dengan pemantul dan pengarah yang berbentuk batang. Hampir sama dengan sebelumnya, jenis antena tersebut juga memiliki polarisasi yang searah, serta bekerja pada sistem point to point. Antena Yagi memiliki gain hingga 16 desibel, serta terletak pada frekuensi 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Antena Yagi memiliki bagian-bagian dari perangkat tersebut yang antara lain driven, yang berfungsi sebagai titik catu dari kabel antena, reflektor, yang berfungsi sebagai pemancar sinyal, direktor, merupakan bagian yang berfungsi sebagai pengarah dari alat tersebut. Kemudian kita masuk ke antena omni. Jenis antena omni yaitu salah satu antena yang memiliki bentuk yang sangat simpel, yakni hanya berbentuk tongkat memanjang dengan ukuran kecil. Antena omni merupakan alat yang memiliki pola pemancar ke segala arah, bahkan hingga membentuk pola 360 derajat, sehingga cakupannya pun menjadi lebih luas. Meskipun memiliki cakupan yang luas, namun alat tersebut jangkauan jarak yang tetap terbatas, sehingga penggunaannya pun hanya untuk skala kecil saja, seperti digunakan di perkantoran, sekolah, warung, dan berbagai area hotspot lainnya. Untuk frekuensinya, ONI juga memiliki dua frekuensi dan gain. Gain dari antena tersebut yaitu antara 3 sampai 13 desibel, serta terletak pada frekuensi 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Kemudian kita masuk ke antena 8 watt. Antena 8 watt merupakan pemancar WiFi yang memiliki kinerja hampir mirip dengan antena sektoral, yakni memiliki pola pemancar hanya ke satu arah. Antena 8 watt berukuran kecil serta memiliki jangkauan yang terbatas. Oleh sebab itu, biasanya alat ini hanya digunakan pada tempat tertentu saja. Selain bentuknya yang kecil dan ringan, antena tersebut juga memiliki gain yang berkisar antara 14 desibel saja. Kemudian kita masuk ke antena sektoral. Antena sektoral merupakan alat yang biasanya digunakan pada tower GSM HP. Antena tersebut memiliki tampilan yang berbentuk tabung, serta dapat dipasang dengan posisi vertikal maupun horizontal. Seperti tipe yang sebelumnya, alat ini juga digunakan dengan sistem point to point. Namun istimewanya, antena jenis tersebut dapat menjangkau jarak yang lebih jauh, bahkan dapat menampung hingga 5 klien sekaligus. Antena sektoral memiliki polarisasi yang hanya ada pada arah tertentu, yakni hanya membentuk sudut 180 derajat saja. Alat tersebut juga memiliki gain dengan nilai antara 10 sampai 18 desibel. Kemudian yang terakhir adalah antena PVC. Antena PVC merupakan pemancar WiFi yang terbuat dari pipa PVC, kemudian dilapisi juga dengan aluminium foil. Karena itulah, pemancar tersebut sering digunakan di luar ruangan, karena sifatnya tidak mudah berkarat, serta tahan terhadap perubahan cuaca. Antena PVC berfungsi sebagai alat yang dapat membantu memperkuat sinyal, baik untuk HP, WLAN, USB, dan berbagai perangkat lainnya. Meskipun memiliki berbagai keunggulan seperti mudah dipasang, awet, serta memiliki harga yang lebih murah,
Namun jenis antena tersebut juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah jangkauan yang dan cakupan sinyalnya yang cukup terbatas, yakni hanya direkomendasikan dalam jarak 200 sampai 300 meter saja. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.